Apa yang terjadi jika tinta diteteskan di dalam air atau parfum yang disemprotkan dalam ruangan? Dan mengapa ketika tanaman diberi pupuk dengan konsentrasi yang tinggi, tanaman bukannya menjadi subur, melainkan tanaman menjadi layu bahkan mati? Mengapa transfer membran dapat terjadi pada sel? Kira-kira apa penyebabnya? Yuk kita saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, jumpa lagi bersama saya Nawiyanti SPD. Dalam video ini kita akan membahas materi tentang bioproses transfer membran, difusi, dan osmosis yang merupakan lanjutan dari materi dari video sebelumnya yaitu struktur sel. Adapun tujuan pembelajaran adalah kita dapat menganalisis terjadinya peristiwa difusi dan osmosis, menemukan contoh penerapan peristiwa difusi dan osmosis dalam kehidupan sehari-hari, dan merancang percobaan sederhana tentang bioproses difusi dan osmosis dengan memanfaatkan bahan-bahan yang di lingkungan sekitar. Jika kita meneteskan tinta ke dalam segelas air, maka lambat laun tinta akan tersebar merata di dalam gelas. Dan jika parfum disemprotkan di salah satu sudut ruangan, maka perlahan wangi parfum akan tercium di seluruh ruangan. Anda telah melakukan percobaan yang menunjukkan peristiwa difusi dalam kehidupan sehari-hari. Difusi pada tinta ini permukaan air. Pada menit ke-6, tinta semakin tersebar dan pada menit ke-15, tinta tampak tercampur merata dengan air di seluruh bagian air. Percobaan kedua yaitu difusi pada minyak wangi atau parfum. Kami menyemprotkan minyak wangi atau kelompok kami dan selang 30 detik tersebar ke seluruh ruangan, di mana teman-teman dalam kelas dapat mencium aromanya. Tersebarnya tinta dalam air dan tersebarnya wangi parfum di dalam ruangan merupakan contoh dari peristiwa difusi. Jadi, difusi dapat didefinisikan sebagai proses perpindahan molekul dari medium berkonsentrasi tinggi menuju medium berkonsentrasi rendah tanpa melalui selaput membran permeabel. Jika kita memasukkan tomat segar ke dalam larutan hipertonis berisi garam atau gula yang pekat, apa yang akan terjadi? Yang terjadi setelah beberapa menit, sel tomat akan mengalami lisis, ditandai dengan struktur tomat menjadi lebih lembek. Berbeda dengan tomat yang direndam dalam larutan biasa, tomat jadi lembek dan agak mengerus. Berbeda dengan kondisi awal sebelum tomat dimasukkan ke dalam larutan garam. Osmosis dapat didefinisikan sebagai proses perpindahan air dan zat yang berkonsentrasi rendah atau hipotonis ke larutan yang berkonsentrasi tinggi atau hipertonis melalui membran semipermeabel. Bioproses dapat diartikan suatu proses yang kompleks yang terjadi di dalam sel. Jadi, baik difusi ataupun osmosis bisa terjadi dalam sel tubuh makhluk hidup. Mengapa transfer membran dapat terjadi pada sel? Membran plasma terdiri dari 3 komponen utama, yaitu fosfat, lipid, dan protein. 1. Fosfat. Fosfat atau biasa juga disebut dengan kepala lipid. Kepala lipid yang berhadapan dengan lingkungan ekstraseluler
dan intraseluler bersifat hidrofilik, yaitu suka terhadap air. Kedua, lipid atau lemak bersifat hidrofobik, artinya tidak suka terhadap air. Yang ketiga, protein, di mana molekul protein yang terdapat pada permukaan dalam dan permukaan luar dan bersifat hidrofilik atau suka terhadap air, dan di bagian protein yang bersentuhan langsung dengan lemak atau lipid bersifat hidrofobik. Karena struktur inilah membran plasma dapat dilalui zat atau transfer antar membran. Karena kedua perbedaan sifat ini, maka menghasilkan sifat yang disebut dengan selektif permeabel. Begitu juga dengan tanaman yang direndam dalam pupuk yang hipertonis, maka akar tanaman akan menjadi lembek dan cairan yang berada di dalam sel tanaman akan terkuras keluar lingkungan sehingga sel tanaman akan rusak dan lambat laun menjadi mati. Jadi sangat penting untuk menakar atau mengikuti petunjuk penggunaan sebelum memberikan pupuk atau obat-obatan kepada sel makhluk hidup. Peristiwa lisisnya sel tomat dan layunya tanaman yang direndam dalam larutan hipertonis merupakan contoh peristiwa osmosis. Baik sahabat, semoga bisa dipahami. Sekian pertemuan kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.